Dia perang membela agama Allah, iya. Cuma kemudian dia terpotong tangannya, tertusuk perutnya, terluka badannya, lalu dia nggak kuat, ya, dia nggak kuat menahan perih sakit yang dialami itu, hanya kemudian malah memilih bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sadiqul wa'dil amin. Yang terhormat pimpinan Ranting Muhammadiyah Pingit 3 beserta jajaran dan takmir Masjid Al-Ikhlas, yang kami hormati pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Pingit beserta teman-teman pemuda dan kokam. Ini kokamnya senior-senior dan Edi, ya. Terima kasih masih setia gandeng menarik rekan-rekan pemuda dan kokam supaya tetap ada teladan berkegiatan di pemuda Muhammadiyah maupun di Muhammadiyah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi kita sudah mendapat beberapa pengingat dari pimpinan Ranting tentang pentingnya kita untuk mencari teladan, mencari inspirasi, mencari qudwah dalam kita berpergerakan. Ya, mudah-mudahan kita menjadi betul-betul, ya, pemuda yang betul-betul bisa meneladani para pendahulu kita, baik pendahulu di Muhammadiyah, salafus solehnya Muhammadiyah, ya, Raden Hajid, Ki Bagus Hadikusumo, Jenderal Sudirman, Mas Mansur, bahkan mungkin ya seperti Pak Amin Rais gitu, ya, bagaimana di masa masih segar bugarnya. Ya, saya tidak ingin terlalu masuk masalah isu-isu kekinian. Saya fokus ke kajiannya saja untuk malam ini. Nanti ini dipublish kurang nyaman nanti yang ada serempetan politik-politik gitu, ya. Sebenarnya tidak apa-apa, ya, kita punya sikap-sikap itu. Hanya memang forum untuk kajian konsolidasi kita punya forumnya sendiri. Yang untuk forum kita malam ini adalah memang agak lebih ditekankan kepada kajian. Jamaah semuanya dan teman-teman pemuda serta kokam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada 3 pertemuan yang sebelumnya di Ranting, di cabang-cabang yang sebelumnya untuk edisi bulan ini, saya menyampaikan tentang Sirah Nabawiyah. Fokusnya di pembahasan adab. Namun di cabang ini saya variasi sedikit, yaitu tazkiyatun nafas berkaitan dengan keistimewaan sabar. Nah, sabar ini mudah kita bahas, mudah kita ucapkan. Terima kasih. Mudah kita teorikan, tetapi berat untuk diamalkan. Kalau sabar itu berproses, maka sebenarnya itu belum sabar yang sempurna, bahkan belum sabar yang sebenarnya.
Kalau prosesnya masih panjang, maka itu mungkin bukan sabar, tapi lupa. Karena yang namanya sabar itu kata Rasulullah, innamas sabru fis sadmatil ula. Yang namanya sabar itu ketika pertama kali mendapatkan benturan. Seketika mendapat musibah, maka langsung bersabar. Nah, jadi kalau kita masih sabarnya itu butuh merenung, butuh berpikir, butuh evaluasi, butuh muhasabah, bahkan butuh direm-rem gitu ya. Apa direm-rem itu? Ditenangkan sama orang lain gitu ya. Ditepuk-tepuk dulu, dirangkul dulu, dinasihati dulu, baru kemudian bisa sabar, bisa tarik nafas. Nah, maka itu belum sempurna kesabarannya. Karena kesabaran yang sempurna itu adalah seketika mendapatkan musibah, maka kita langsung bisa bersabar menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu untuk bisa bersikap seperti itu, kita perlu melatih diri kita. Bagaimana cara melatih diri kita? Ya banyak-banyaklah menghadapi musibah atau masalah. Nah, jadi ini bukan motivasi untuk cari masalah ya, bukan ya, tetapi karena masalah itu tidak dicari, itu kita temukan kok itu. Mau di kota, mau di desa, mau sendirian, mau di tempat ramai, itu kita akan menemukan masalah. Musibah, masalah itu selalu kita temukan. Nah, bagaimana kita menghadapi setiap masalah yang kita temukan itu? Kalau kita bisa melatih diri untuk sabar dari masalah-masalah yang ringan, masalah-masalah yang kecil, maka insya Allah saatnya nanti kita mendapatkan masalah yang besar, kita bisa, ya insya Allah bisa untuk menghadapinya dengan kesabaran yang sempurna. Nah, maka untuk menuju ke situ kita melatih diri itu, kita butuh motivasi, kita butuh dorongan, kita butuh alasan. Kenapa kita harus sabar? Sebagaimana kita itu butuh alasan kenapa saya harus ibadah. Kenapa saya harus taat kepada Allah? Kenapa saya harus meninggalkan larangan-larangan Allah? Nah, kita butuh iming-iming, butuh dorongan. Kita butuh berita-berita tentang surga. Kita butuh apa sih balasannya? Kalau saya sholat itu apa balasannya? Kalau saya puasa apa tuh dapatnya? Kalau saya meninggalkan maksiat itu saya keuntungannya apa? Nah, kita butuh hal-hal seperti itu. Demikian pula dengan amal-amal ibadah ya, apapun itu termasuk sabar, maka kita butuh motivasi untuk apa kita bersabar. Apa alasannya kita bersabar? Sehingga di malam ini saya akan membacakan beberapa ayat bagaimana penilaian Allah terhadap sabar dan orang-orang yang bersabar. Maka temanya adalah keistimewaan sabar di dalam agama Islam. Nanti ada juga ternyata sabar itu korelasinya secara langsung dengan terwujudnya pimpinan yang baik. Jadi ternyata ada. Jadi Islam ini integral ya. Semua ajaran itu tidak terlepas dari segala aspek kebutuhan kehidupan manusia. Bisa terwujudnya pimpinan yang baik, yang bagus, yang adil, yang mensejahterakan itu juga ada faktor ketika kesabaran itu terwujud. Nah, di dalam surat Al-Anfal ayat 46, saya potong-potongkan saja dan sampaikan inti-intinya. Allah berfirman, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Salah satu alasan Allah berkenan, Allah mau menyertai kita, membersamai kita, menemani kita itu adalah kalau kita menjadi orang yang bersabar. Maka kalau kita ingin dibersamai sama Allah Subhanahu wa taala, di antara kuncinya, resepnya adalah kita jadi orang yang sabar. Apa keuntungan orang yang disertai Allah? Ya, uang kita itu dibarengi sama orang, ya, dibarengi, dibersamai, ditemani sama teman kita saja, itu sudah merupakan keuntungan kok. Saya itu kadang-kadang ngisi kajian ke cabang-cabang itu nggak ada temannya.
Misalkan saya WA Mas Barkah itu, jadwal kosong enggak? Wah, Avantat saya pas mendampingi santri-santri, wah saya alamat berangkat sendiri nih. Hanya ya berangkat kali bening sendiri, Wanayasa sendiri, batur sendiri itu. Rasanya ya kelenak-kelenik kayak wong hilang gitu. Datang nggak diundang, wong saya itu kan datang nggak diundang, saya itu minta jatah gitu. Nah, tolong siapkan tempat, siapkan teman-teman, saya datang gitu. Jadi nggak diundang saya itu, datang ke sini juga nggak diundang ini. Mas Imam kan nggak undang saya. Nah, nanti pulang juga sendiri, nggak diantar ya. Pokoknya datang sendiri, pulang sendiri. Nah, kalau ada teman yang menyertai, saya kadang-kadang WA ke grup di cabang ataupun di daerah, kok ada yang bilang saya ikut dong gitu. Kayak tadi malam itu 6 teman pemuda menemani ketika ke Kalibening. Itu senang sekali. Itu hanya ditemani oleh sesama manusia. Dan itu pun teman ya enggak bantu-bantu amat gitu ya. Orang kok terus jadi ringan, ya jadi berat malahan sebenarnya itu. Yang mobil kalau dikendarai sendiri enteng, jadi 6 orang kan jadi gigi satu terus itu di semilir apa namanya, bawah Kalibening namanya semingkir, jadi berat itu. Tapi kita senang gitu, senang karena dibersamai sama orang lain. Nah, apalagi kalau dibersamai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa kita itu jadi dekat dikabulkan, harapan kita itu jadi dekat untuk diwujudkan, dan kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini satu hal yang menjadi keuntungan ketika kita dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jadilah kita orang-orang yang bersabar. Insya Allah Allah itu akan membersamai kita. Nah, yang digunakan di ayat ini Allah menggunakan isim fa'il, bukan menggunakan fi'il mudhari ataupun fi'il madhi. Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang menjadi pelaku kesabaran. Mungkin kalau kita bahasakan itu orang-orang yang penyabar, bukan orang yang pernah sabar. Kalau cuma pernah sabar, insya Allah kita semua itu pernah sabar. Tetapi kita itu kan sabarnya sering kalinya, atau mungkin kadang-kadang itu belum bisa merata dalam semua keadaan. Dalam satu situasi kita bisa bersabar, tapi di situasi yang lainnya kita nggak bisa sabar. Mungkin kita bisa sabar kehilangan uang, tapi belum tentu kita bersabar ketika kehormatan kita dicela oleh orang lain. Kita mungkin sabar menasihati anak orang lain, tapi malah nggak sabar menasihati anaknya sendiri. Kita itu mungkin bisa menahan diri ketika dikecewakan atau diganggu oleh orang lain, tapi malah nggak bisa menahan diri ketika terganggu oleh istrinya sendiri. Malah nggak sabar dengan orang terdekat kita. Jadi di satu kondisi kita mungkin bisa sabar, tapi di kondisi yang lain mungkin kita belum bisa sabar. Nah, kita sabarnya masih kondisional, melihat situasi. Yang kita merasa ridho, ringan, kita sabar. Tapi yang kita merasa tidak ridho, ya kita belum bisa sabar. Maka sabar itu belum menjadi karakter. Kata Ustadz Yunahar Ilyas ketika beliau menjelaskan tentang akhlak, yang namanya akhlak itu adalah sesuatu yang muncul ya dari hati tanpa ada tendensi eksternal, tanpa ada faktor luar. Jadi betul-betul suatu karakter yang muncul tanpa ada pengaruh dari luar, itu sudah bawaannya dari dalam. Beliau menyatakan begini, karakter orang yang dermawan itu tidak butuh dimotivasi. Ketika ada peluang untuk bersedekah, maka dia akan bersedekah. Tapi ketika seseorang itu bersedekah karena mungkin dibacakan ayat-ayat atau hadis-hadis atau dimotivasi oleh seorang dai, seorang ustadz, atau mungkin karena ada kepentingan, ini dekat dengan rumah saya, atau toh ini nanti saya dapat keuntungan juga karena kalau ini nanti besar juga saya akan mendapat manfaatnya. Nah, kalau hal-hal begini ini masih ada
faktor-faktor luar yang menyebabkan dia mau mengeluarkan uang. Tapi kalau sudah menjadi wataknya, akhlaknya adalah dermawan, walaupun tidak ada motivasi, walaupun tidak ada dorongan, walaupun tidak ada pertimbangan, dia akan tetap mengeluarkan uang. Kalau orang itu akhlaknya adalah memuliakan tamu, tidak pandang bulu. Apakah yang datang itu bupati, gubernur, atau yang datang itu hanya tukang bersih-bersih masjid gitu, maka semuanya dijamu, diterima dengan kemuliaan. Suguhannya sama, tidak pandang bulu. Nah, ini akhlak itu kalau sudah betul-betul jadi akhlak itu begitu. Maka sabar kalau sudah betul-betul jadi akhlak kita, seorang yang penyabar, itu tidak pandang kondisi apapun, waktunya kapanpun, kita akan tetap sabar menghadapi apapun. Nah, waktu longgar ya sabar, waktu sempit ya sabar. Awal bulan ya sabar, akhir bulan ya sabar. Nah, kita kadang-kadang kalau awal bulan sabar dan dermawan, begitu akhir bulan emosian dan pelit. Nah ini Allah menyebutkannya dengan istilah apa? Dengan kata-kata sobirin, orang-orang yang penyabar, bukan hanya orang yang pernah sabar. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi pribadi-pribadi yang penyabar, yang akan disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga akan menjadikan sabar sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pemimpin yang bijaksana, adil, baik, mensejahterakan dan berhukum dengan hukum yang baik, yaitu hukum Islam. Di dalam surat As-Sajdah ayat 24 ya. As-Sajdah ayat 24 Allah berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami karena mereka itu bersabar. Artinya kalau kita ingin dapat pemimpin yang memimpin dengan adil, bijaksana, mensejahterakan sesuai dengan tuntunan dan koridor aturan Islam, ya di antara syaratnya itu terwujud adalah kalau kita itu menjadi kaum muslimin yang bersabar. Ketika kesabaran itu belum menjadi watak kita, belum menjadi karakter kita, pemimpin yang baik itu ya sulit untuk bisa terwujud. Bahkan tadi disampaikan oleh Bapak pimpinan ranting, ya pemerintahan yang kacau balau, yang ambiar gitu ya. Ini betul-betul yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, mungkin harapan segelintir orang iya, tapi harapan masyarakat secara umum tidak. Maka kita melatih diri untuk sabar diantaranya juga karena mengharapkan mendapatkan pemimpin yang adil, bijaksana dan baik. Kemudian di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-126 Allah menyebutkan la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Allah memberikan berita di dalam ayat ini bahwa sabar itu menjadi sebab, monggo Pak. Alhamdulillah ini Pak polisi ikut ngaji nih. Saya jadi grogi nih Pak. Nah, wong Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Nah, saya lanjutkan. Sabar ini menjadi salah satu sebab apapun yang kita usahakan itu hasilnya baik. Karena Allah mengatakan kalau kamu itu mau bersabar, maka sebenarnya kesabaran itu baik untuk kalian. Jadi kita menghadapi segala sesuatu itu dengan kesabaran. Bahkan kalau kita renungkan
apapun masalah yang kita hadapi, kok kita nggak sabar, itu insya Allah nalar kita akan menyimpulkan pasti akibatnya buruk. Apapun kita menghadapi sesuatu dengan tidak sabar, itu akibatnya pasti buruk. Beberapa contoh saya berikan, misalkan ya, lawan orang sabar itu di antara lawan sabar itu adalah tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Saya dulu biasa antar jemput guru kami di Muntilan untuk khutbah Jumat. Kalau bonceng motor itu sering beliau itu nepuk pundak, itu kemudian bilang, ngebut rapopo her, ning ojo kesusu. Nah, ini menarik ya. Ngebut boleh, tetapi jangan terburu-buru. Karena terburu-buru itu walaupun nggak ngebut itu berbahaya, Pak. Orang yang terburu-buru itu pasti konsentrasinya buyar. Orang mau berangkat kok buru-buru, embuh sing keri kuncine, mbuh sing keri kacamatane, mbuh sing keri dompete, mbuh sing malah selewah sendale. Ada saja hal yang pasti tidak sempurna ketika orang terburu-buru itu. Pernah ngalami nggih? Ya, buru-buru. Istri saya itu pernah ke pasar buru-buru karena khawatir salah tutup bakule ayam gitu ya. Buru-buru berangkat ke pasar. Pulang-pulang itu sambil ketawa-ketawa senyum sendiri. Ngotot Dek, Umi berangkat ke pasar tuh bah, sendal yang kanan selop, sendal yang kiri jepit. Saya terus melu ngakak, kok ya ora krasa lho. Padahal selop karo jepit iki kan rasane wis beda banget. Tapi kok bisa? Ya untungnya selama di pasar itu ya nggak ada yang sadar ya. Nak sadar kan iki wong iki jane normal apa ora gitu kan. Sing tengen selop, sing kiwa jepit. Wong yang kanan warna hijau, yang kiri warna merah saja itu sudah dianggap aneh gitu kan. Nah, atau orang keluar masjid terburu-buru, itu bisa sendal tetangganya dipakai itu. Dia tidak bermaksud tidak bermaksud memakai sendalnya orang lain atau nyolong gitulah ya gitu. Tidak bermaksud itu. Tapi wong namanya terburu-buru. Nah, maka Rasulullah itu pernah berpesan al-ajalatu minas syaiton. Terburu-buru itu adalah salah satu wataknya setan. Itu godaan setan, itu terburu-buru itu. Maka cepat boleh, tetapi terburu-buru jangan. Sehingga saya itu setiap kali mau berangkat naik mobil, naik motor itu, kalau mau ngebut ataupun nggak ngebut itu selalu berusaha ojo ke susu. Ngebut oleh, tapi ojo ke susu. Nah, ketika ngebut tapi nggak ke susu itu kita memang bisa ngati-hati lan waspodo. Tetapi kalau nggak sabar atau ke susu itu biasanya nggak waspodo. Nggak ngati-hati dan nggak waspodo. Ngati-hati itu carane guru kami menjelaskan, ngati-hati itu lebih ke dalam, lebih ke dalam. Kalau waspodo itu lebih ke luar gitu. Ibaratnya kalau naik motor, kalau ngati-hati itu yo nganggo helm, pit motore dicek rime fungsi gitu ya, spione pasang dongo gitu. Nah, ini ngati-hati. Nak waspodo iki berarti ngemati kendaraan liyane. Jadi kalau waspodo itu ya lihat lampu merah ya berhenti, lihat ada motor mau nyebrang di jalur utama ya kita yang menunggu. Nah, itu waspodo. Jadi kita melihat faktor luar. Kalau ngati-hati itu ke faktor dalam, ya mulai dari persuratan, keamanan pribadi dan sebagainya. Nah, hal-hal itu biasanya akan terlewati kalau kita itu tidak sabar karena terburu-buru. Ngadepi anak nggak sabar, nanti yang ada malah marah-marah. Kadang-kadang ada yang nggak sabar itu ya, dia marah-marah itu hanya kemudian malah merusak sesuatu. Piring dilempar, HP lemot dibanting. Begitu HP-nya sudah pecah menyesal. Bukan cuma lemot akhirnya, malah tidak berfungsi. Saya masih teringat betul, masih awal-awal menikah itu ya. Lihat istri jemur pakaian. Hanger itu kalau ditumpuk di cantolan itu,
ditumpuk, itu sering-sering itu nyantel antara satu yang lainnya. Atau kalau ditaruh di ember itu nyantel satu yang lainnya. Orang itu kalau menjemur baju biasanya tangan kiri megang baju yang mau dipasangi hanger, tangan kanan ngambil hanger. Maunya ya tangan kanan ngambil satu itu. Kadang-kadang nyantel itu mau koyok gitu toh, supaya lepas. Tapi kalau nggak lepas kan jengkel gitu kan. Itu malah ditarik semua dunjalkan nang latar. Karena nggak sabar itu. Akhirnya kan malah menyulitkan diri sendiri. Coba kalau tangan kirinya itu udah lepaskan bajunya dulu ke ember, ambil dengan dua tangan, dilepaskan, diurai itu ya. Maka ya sudah, nanti terus dapat satu, pasang hanger, cantol ke. Tapi karena jengkel, marah, nggak sabar, semua hangernya malah jadi kotor ke tanah. Harus ngambil satu-satu. Ya memang terurai, tapi kan semelebar. Nah, jadi orang nggak sabar akibatnya buruk biasanya. Marah biasanya akan mendatangkan penyesalan. Nah, maka sabar ini adalah salah satu kunci kalau kita pengen hasil dari apa yang kita usahakan, hasil dari apapun masalah yang kita hadapi itu baik. Nah, ini sudah kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran ayat 120 Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kalian bersabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tipu daya, tipu muslihat mereka tidak akan mencelakaimu, tidak akan berbahaya untukmu sedikit pun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi teman-teman jamaah semuanya, kalau kita memiliki orang yang tidak suka dengan kita, orang yang benci dengan kita, atau mungkin orang itu sebenarnya tidak benci, tapi hasad, cemburu. Orang cemburu atau hasad atau dengki itu motif awalnya itu nggak benci sebenarnya. Hanya dia itu kok merasa kalah dari kita dan merasa harusnya saya lebih berhak daripada dia gitu ya. Awalnya kan nggak benci orang seperti ini, tapi karena mungkin ya itu ya manajemen kolbunya kurang bijaksana, kurang baik. Kalau ada orang-orang seperti itu, orang seperti ini berpotensi dia akan berbuat buruk kepada kita. Orang hasad, orang cemburu, apalagi kalau orang itu memang benci atau dendam sama kita. Nah, orang ini berpotensi berbuat jahat kepada kita. Nah, salah satu cara kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari niat-niat jahat, niat-niat buruk, upaya-upaya jahat mereka itu adalah kita bersabar menghadapi mereka. Nah, bahkan di dalam ayat yang lainnya Allah itu menyatakan orang yang memusuhi kita ketika kita hadapi dengan sabar itu bisa dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang tadinya membenci dan memusuhi kita itu berubah 180 derajat jadi seperti teman setia kita. Itu bisa terjadi. Di dalam surat Fussilat ayat yang ke-34 dilanjut ke-35 ya, tambahan keterangannya Allah berfirman, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzina bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim." Dan tidak sama kebaikan dan kejahatan itu, keburukan itu. Tolaklah atau cegahlah dengan yang terbaik, maka akan kamu dapati orang yang antaramu dengan dia itu ada permusuhan, tiba-tiba berubah menjadi seperti kawan yang sangat setia.
Ini maksudnya kalau kita itu mendapati ada sikap buruk, sikap jahat dari orang lain yang memang dia itu mungkin benci, dengki atau dendam dengan kita, kita balas dengan kebaikan. Maka Allah akan rubah hati orang itu dari yang tadinya itu jahat sekali kepada kita berubah menjadi seperti teman setia. Itu bisa terjadi. Bahkan banyak terjadi seperti ini. Walaupun prosesnya nggak instan, jangan dikira kemudian sekali kita berbuat baik langsung dia berubah jadi teman kita, ya tidak, tentu butuh proses. Momentumnya pas gitu. Kalau momentumnya sudah pas, dia akan berubah. Misal ada orang itu kita nggak tahu sebabnya apa, kita juga evaluasi apa saya itu dolim sama dia apa, kita nggak nemu. Tapi kok orang itu kayaknya sentimen banget sama kita, kayak benci sama kita. Kalau kita dapat kebaikan kok dia itu kayak nggak suka sama kita, misalkan seperti itu. Kita sabar aja, nggak usah ngikut sentimen dia, nggak usah ngikut sinis sama dia. Tetap berbuat baik saja. Nanti ketika mungkin suatu saat dia sakit, gitu ya, atau dia butuh pertolongan, atau dia mungkin sedang terpuruk, bangkrut, rugi, ketipu dan sebagainya, kita hadir, kita datang, kita membantu, menolongnya, menunjukkan rasa peduli dan empatinya kepada orang itu yang tadinya benci itu bisa luluh berubah karena dia merasa ternyata orang ini di saat yang lainnya itu nggak peduli sama saya, malah dia yang peduli sama saya. Itu bisa berubah seperti itu. Nah, maka kalau kita menghadapi orang-orang yang jahat atau yang buruk kepada kita dengan kesabaran dan kebaikan, orang itu akan berubah baik kepada kita. Tapi jangan kemudian terlalu over ekspektasi gitu ya, jangan terlalu muluk kita berharap lalu nanti kecewa. Wong saya itu sudah selalu baik sama dia kok dia nggak berubah-berubah. Gitu ya. Nah, ya jangan semua diharapkan lalu berubah, nanti hidup kita nggak ada tantangannya kalau nggak ada yang jahat sama kita itu ya. Nabi itu kan nggak kurang-kurang berbuat baik sama semua orang gitu ya. Bahkan yang memusuhi, bahkan yang mau membunuh sama beliau saja beliau hadapi dengan sikap yang terbaik. Itu pun tetap ada yang memusuhi, ada yang membenci. Apalagi kita. Nah, maka disisakan orang-orang yang masih jahat dan memusuhi kita itu untuk apa? Untuk mempertahankan supaya kesabaran kita itu tetap terasa. Coba kalau kita kemudian nggak ada yang nguji kita, ya kita jadi terbuai dengan kondisi yang termanjakan gitu ya. Sekali waktu dapat ujian kita nggak siap. Nah, maka memang dikasih ujian terus sama Allah gitu ya. Bahkan semakin kuat keimanan kita, semakin berat ujian yang kita hadapi. Di surat Yusuf ayat yang ke-90 Allah berfirman, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah mengabarkan di ayat ini ya, itu tentang Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu menghadapi apa? Menghadapi pengusiran, kecemburuan, kedengkian gitu dari kakak-kakaknya, abang-abangnya. Kemudian dibuang ya kan. Kemudian terasing dan terpisah dari ayahnya puluhan tahun ya, bukan setahun 2 tahun, dari anak-anak sampai kemudian dewasa. Bahkan di penjara itu kan bukan masa sebentar. Berapa tahun Pak? 7 tahun. Beberapa riwayat menyebutkan 8 tahun ya. Itu kan musim berganti kan selama 7 tahun. Tapi kan masa di penjaranya bukan hanya 7 tahun gitu kan. Ada masa sebelumnya dan setelahnya. Jadi beliau di penjara lama itu. Tidak selalu yang di penjara orang jahat itu ya. Jadi ada kalanya di penjara itu orang baik, termasuk guru yang saya sampaikan tadi saya jemput untuk khutbah itu juga dulu di penjara gitu. Di penjara karena terzolimi ya, keadilan yang tidak didapatkan.
Jadi Yusuf itu menghadapi musibah yang luar biasa, berat dan lama. Berat dan lama. Dia hadapi dengan kesabaran dan ketakwaan. Maka kemudian Allah telah memberikan komitmennya. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala, balasan, ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang yang bersabar itu berbuat kebaikan. Nah, ketika kita sabar menghadapi apapun musibah yang kita terima, Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap kesabaran yang kita lakukan itu. Jadi jangan sampai kita suudzon, saya sudah sabar tapi kok. Nah, kalau seperti itu berarti kita belum sabar. Karena kita tergesa-gesa menginginkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui kapan momen yang paling tepat untuk diberikan balasan itu. Yusuf diberikan balasannya kan bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun. Dari terusir, jadi budak, jadi pembantu, kemudian sudah dewasa terfitnah oleh istrinya Al-Aziz, kemudian masuk penjara selama 7 tahun atau 8 tahun, kemudian dipercaya menjadi pengelola keuangan, kemudian menjadi menteri, wazir, kemudian jadi penguasa. Lalu setelah saudara-saudaranya, bapaknya sudah tua itu ya, sudah sepuh-sepuh, baru kemudian dipertemukan dan dikumpulkan kembali. Kan ini puluhan tahun, waktu yang lama sekali. Dan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Maka bersabar. Kita kadang-kadang itu pengen cepet. Dakwah juga nggak sabar kita. Kadang-kadang pengennya cepet segera gitu. Datang pengajian 2 kali 3 kali kok zamannya itu saja. Di sana pengajiannya nggak berkembang, Masjid Salimnya itu stagnan, masyarakatnya nggak menerima dakwah. Udahlah, hentikan saja. Nah, kalau begini ya, berarti kesabarannya di mana gitu kan? Nabi itu datang ke Taif diusir, gitu kan? Kemudian mengunjungi rumah ke rumah, ketika di Mekah ditolak, dimusuhi, ya, dikucilkan, bahkan diboikot selama 3 tahun sampai tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Pamannya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, anaknya diceraikan. Putri Nabi 2, Ummu Kulsum dan Ruqayyah, dinikahi oleh 2 putranya Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Begitu Nabi itu mengikrarkan kenabian sama Abu Lahab, disuruh menceraikan itu. Kamu pilih pilih istrimu apa pilih bapakmu? Kalau pilih bapakmu, ceraikan anaknya Muhammad itu. Langsung diceraikan, jadi janda, 2 putri Rasulullah. Tersebab karena Nabi mendakwahkan Islam. Kita kan belum ada yang mendakwakan isi pengajian kemudian dicerai sama istrinya gimana ya? Apa gimana lah gitu ya kan? Kita belum mendapatkan ujiannya kayak Nabi lah, diusir, dimusuhi, anaknya jadi janda, kemudian dilempari batu, dihardik, dituduh sebagai tukang bohong, penyihir, wong kesurupan, wong gemblong edan. Itu saya belum pernah dapat paraban Heri edan. Orang tahu. Paling-paling Heri opo apa ini. Tapi belum pernah saya itu dapat tuduhan sebagai tukang bohong, dapat tuduhan sebagai penyihir, itu belum pernah saya. Artinya ujian kita itu belum seberapa dibanding Rasulullah, maka kesabaran kita masih jauh dibanding yang harus dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Maka harus sabar. Kalau tadi sempat disinggung ini pemuda kok malah lesu ini sepi. Sabarlah Mas Imam ya, sabar. Tapi walaupun sabar saya tuntut pokoknya 2025 muscap Mas. Ya. Muscap ini. Jangan wis kliwat Bob. Ya udah kliwat banget, artekan kapan dadi ketua cabang. Ganti ya, Budi. Ya betah-betah kan agas wis selatu lagi ganti kan Gasta apa Mas Ipul apa Mas Bramas itu kan. Mas Bramas kan dulu ketua pemuda juga di Jogja. Nah, yang muda-muda biar muncul, jangan Mas Imam terus. Sorry ya Mas. Jangan tersinggung, ini ujian juga ini.
Soalnya Desember tahun lalu itu sudah mengatakan nanti liburan sekolah Mas, insya Allah musab. Ini sudah mau Desember lagi. Masya Allah gitu ya. Mau diundur ke Desembernya. Anggapnya tahun ini orang mundak apa? Ganti ya ini. Nah tahun 2026 nanti Januari saya periodenya berarti pas 2 tahun. Berarti kan setengah periode. Nah harapannya ya Januari 2026 itu saya nerbitkan SK untuk pingit kayak. Nah jadi sehat kita. Ya sambil sedikit konsolidasi. Angger radilingke engko rano gerakan. Kemudian di surat Ali Imran ayat 146 Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ini saya kira tidak perlu saya jelaskan, hampir sama dengan yang pertama. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat yang ke-45 Allah menyampaikan wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sabar sholat itu perkara yang berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Maka di sini Allah memberikan berita kepada kita bahwa salah satu resep sebab Allah akan memberikan pertolongan kepada kita adalah ketika kita itu bersabar. Kalau tidak sabar, kalau kita membaca tentang perang Badar, perang Uhud itu, masya Allah, tidak ada peperangan kecuali salah satu modal utamanya, bahkan mungkin modal utama orang perang itu adalah sabar. Kalau tidak sabar ya, bahkan orang sudah perang, sudah tinggal menunggu syahid, kalau nggak sabar syahidnya hilang itu. Ada kisah bagaimana ada seorang sahabat yang ikut berperang, kemudian setelah peperangan usai Nabi menginventarisir ya, mendata korban-korban peperangan itu. Ketika sampai di salah satu sahabat, Rasulullah mengatakan dia masuk neraka. Sehingga sahabat yang lain heran, loh Nabi, beliau kan dia kan ikut perang sama kita membela agama Allah, kok masuk neraka? Ternyata kata Rasulullah karena dia nggak sabar. Dia perang membela agama Allah, iya. Cuma kemudian dia terpotong tangannya, tertusuk perutnya, terluka badannya, lalu dia nggak kuat, ya, dia nggak kuat menahan perih sakit yang dialami itu, akhirnya kemudian malah memilih bunuh diri. Sehingga kemudian ya tidak mendapatkan kesyahidannya karena tidak sabar dengan sakit. Jadi sakit ini butuh kesabaran luar biasa. Saya pernah menjenguk seorang ya tokoh gitu ya, haji ya, dermawan juga, pokoknya tokoh. Kebetulan saya pas di situ, kebetulan beliau sedang kesakitan. Dan qadarullah kok saya mendapati satu hal yang membuat saya itu harus banyak muhasabah, masya Allah. Beliau di kondisi sakit itu beliau mengatakan, jadi ada dokter di situ, kemudian Bu dokter cepet disuntik, aku urung gelem mati, aku urung ngarep mati. Jadi beliau mengatakan saya belum mau mati, cepet disuntik. Padahal kami itu betul-betul menjadikan beliau itu teladan dan idola. Ya perjuangan dakwahnya, ya sedekahnya, wah luar biasa. Di semua aktivitas persyarikatan, dakwah selalu hadir. 5 periode kepemimpinan itu betul-betul nggak pernah absen beliau. Tetapi kok ketika sakit seperti itu, nah ini kesabaran. Ya. Artinya memang beliau tahan sabar di medan dakwah, mungkin wah ini kok nggak dapat pengikut atau mungkin dicela atau dihardik itu sabar, tapi sakit mungkin beliau nggak kuat, sehingga sampai muncul ucapan itu ya. Nah ini betul-betul ujian. Nah qadarullah sampai sekarang beliau masih hidup dan saya menemui beliau kesakitan itu
berarti tahun 2006. Sampai sekarang berarti sudah hampir 20 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih sugeng. Tapi beliau sudah sakit-sakitan, tetapi sekarang sudah lebih tenang gitu ya, lebih tenang, lebih sabar lagi. Beliau sudah betul-betul lebih santai menerima sakitnya, sudah terima dengan mungkin ada beberapa anggota tubuhnya yang tidak berfungsi, itu sudah sabar. Berarti Allah sayang sama beliau, saya melihatnya itu. Dulu memang betul-betul diuji ya dengan sakit itu, beliau belum bisa bersabar, tapi sekarang kemudian sudah bisa bersabar. Maka Allah pengen menyempurnakan keimanan dan kesabarannya itu, sehingga dalam hal sakit yang dulu dia belum sabar, sekarang sudah bisa bersabar. Sehingga kita kadang-kadang kalau mendapati ada saudara kita atau orang di sekitar kita itu yang mendapatkan musibah sakit itu, jangan datang seudahnya, kayak ini penyakit soalnya kayak gini sih, ya jahat gitu ya. Jangan, bisa jadi justru itu karena Allah itu sayang sama dia. Yang sakit itu kemudian dihadapinya dengan kesabaran, kemudian Allah menggugurkan dosa-dosanya. Maka ketika meninggal dunia dalam keadaan dosanya sudah bersih. Nah, malah yang meninggal lancar itu ora karuan, malah belum sempat membersihkan dosanya. Ya, bisa jadi gitu kan. Kita kadang-kadang kan husnudon kepada yang meninggalnya cepat, suudon kepada yang sakit-sakitan. Padahal bisa jadi yang sakit-sakitan itu justru sedang dibersihkan dosanya, yang meninggalkan cepat, malah nggak sempat tobat. Kadang-kadang loh, kita nggak menyimpulkan, ya. Artinya kita kalau bisa ya selalu husnudon kepada orang lain. Nah, saya lanjutkan ya karena temanya masih keistimewaan sabar. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 111 Allah berfirman, "Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun." Allah menyatakan di ayat ini bahwa Allah itu akan memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka di dunia. Ya, di hari kiamat Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar di dunia, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sukses atau orang-orang yang menang. Maka salah satu resep kalau kita itu ingin masuk golongan orang-orang yang sukses, yang menang, yang berhasil, adalah ketika kita itu masuk golongan orang-orang yang sabar. Para ulama mengatakan sabar itu adalah salah satu sayap iman. Sayap yang lainnya apa? Syukur. Ya. Jadi iman ini memiliki dua sayap. Yang satu sabar, yang satunya syukur. Maka antara sabar dan syukur itu harus seimbang. Orang mengandalkan syukur dia tidak akan bisa terbang. Orang mengandalkan sabar juga tidak bisa terbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dua-duanya. Karena sekali waktu kita itu butuh syukur dan sekali waktu kita butuh sabar. Ada orang kuat sabar, tapi begitu dikasih nikmat malah kufur. Berarti bakatnya sabar. Ini kayaknya wajah-wajah bakat sabar ini di sini. Wajah-wajah bakat sabar gitu ya. Kita kan kalau iuran ya paling-paling tebusan 50 gitu ya, 50, 20, 100 paling mentok itu wis kayaknya paling akeh. Nah gitu. Belum yang tebusan itu kayak apa orang-orang yang zaman Nabi itu kan kalau tebusan itu kan keluarnya 1 miliar, 2 miliar gitu ya. 100 unta, 200 unta gitu ya. Abdurrahman bin Auf itu kan sekali sedekah itu 500 ekor unta plus apa yang ada di muatannya gitu ya. Jadi unta itu mungkin harganya 40 juta, 50 juta plus semua dagangan yang ada di punuknya itu semua disedekahkan. 500 unta. Berarti 500 mobil carry plus muatan dagangannya itu kuwabe disedekahkan. Apa ada orang sepingit yang seperti itu, seraket yang seperti itu? Kayaknya ndak ada loh. Belum ada. Berarti kan orang dulu tuh sedekahnya kuat-kuat sekali zaman Nabi itu ya, Abdurrahman bin Auf. Padahal Abdurrahman bin Auf itu bukan top-topnya sahabat.
bukan top-topnya sahabat. Ada yang lebih top lagi. Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar, gitu, Ali bin Abi Thalib. Karena kalau di grade itu ya top-topnya sahabat itu kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, baru kemudian setelah-setelahnya itu termasuk Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Urwah bin Zubair dan seterusnya itu. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, diantaranya dengan kita menjadi golongan orang-orang yang bersabar. Nah, di samping sabar tentu juga syukur ya. Syukur insya Allah kita sampaikan waktu-waktu berikutnya. Kita fokus sabar dulu. Di surat Al-Qasas ayat yang ke-80 mungkin terakhir ya. Wa qala alladziina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa 'amila sholihan wa la yulaqqaha illas sabirun. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, orang-orang yang diberi karunia ilmu. Kepada siapa ini? Kepada orang-orang yang ingin mendapatkan hartanya Qarun. Jadi di masa ini masanya Nabi Musa ya, Qarun ya. Jadi orang-orang itu cemburu kepada Qarun. Kenapa? Karena Qarun itu hartanya luar biasa. Bahkan kunci-kunci perbendaharaannya saja itu diangkut oleh onta-onta gitu ya. Itu hanya kuncinya, bagaimana isinya gitu ya. Kayanya luar biasa. Sekaya-kayanya siapa itu? Ya pokoknya Taipan-Taipannya negara kita ataupun dunia itu ya mungkin kalau para sahabat itu sekaya Taipan dunia gitu ya, mungkin ya sekaya itu mungkin ya. Ya Bill Gates apa siapa kayak gitulah, Sugai Pol mentok gitu. Nah, ini orang-orang yang melihat Qarun itu cemburu itu, ingin punya kekayaan seperti Qarun itu. Tetapi orang-orang yang ahli ilmu itu faham bahwa kekayaan itu enggak seberapa. Ya. Mereka mengatakan, menasihati kepada masyarakat yang ingin mendapatkan kekayaan itu, mengatakan kecelakaan yang besarlah untuk kalian. Maksudnya apa? Rugi sekali kalau kamu itu kok obsesinya itu pengen dapat materi dunia. Sungguh rugi sekali kalau kamu itu kok cemburunya itu masalah harta. Sungguh sangat rugi sekali kalau kamu itu kok menghabiskan waktu ya, merasa susah, merasa sengsara hanya karena kalah harta, kalah kekayaan dibandingkan orang lain. Alah, kayak wis iso tuku mobil, aku tuku motor wis kredit. Alah, kayak omah wis dadi, aku malah iso numpang maratuwa. Alah, kayak wis rabi papat, aku siji wae. Misali. Nah, kalau kita masih menyesali keadaan-keadaan dunia, perbandingannya hal-hal materi duniawi. Ya, kalau mungkin di perusahaan, wah dia udah level pangkatnya. Nah, kalau di kesatuan juga begitu ya. Wah, kayak wis jenderal bintang 1, nah, saya masih kopral itu belum perwira. Belum gitu. Saya kurang hafal ya ngano pangkat. Kopral itu berarti saya kira kopral itu cukup tinggi. Paling bawah. Oh, malah paling bawah. Berarti saya harus ikut pendidikan supaya paham nih. Saya kira kopral itu pangkatnya ada agak tinggi gitu. Berarti di bawahnya letnan lagi. Masya Allah, bawahnya sersan. Kalau lulusan akpol tuh sersan 2 gitu ya. Apa? Oh, langsung letnan, di atasnya lagi berarti. Pantesan kok seleksinya ketat ya. Itu seleksi polisi aja ketat ya Pak ya. Kok seleksi anggota dewan nggak ketat ya? PNSW ujiannya angel banget ya Pak ya. PNS, P3KW ujiannya angel banget. Polisi ujiannya angel banget. Lah kok ujian dari dewan sepenting sugih kan. Ya gitu. Mudah-mudahan diperbaiki sama Allah. Gitu ya. Engki kok dipotong wae Mas Barkah ndak aku dicekel polisi. Enggak. Aman lah insyaallah ya, itu kan
nganulah kritikan umum lah ya. Nah, kembali ke sini. Jadi para ahli ilmu paham bahwa sebenarnya kerugian yang sejati itu bukan kerugian materi itu. Kerugian sejati itu adalah ketika kita itu tidak mendapatkan keutamaan akhirat. Bahkan kalau kita itu apa-apa distandarkan kepada materi, aduh, sengsara hidup kita itu, sengsara hidup. Maka sebisa mungkin jangan sampai kita berpatok kepada materi itu. Saya ingat betul Pak Amin Rais itu dulu pernah mewanti-wanti kami ketika di Mu'alimin itu. Kalau kamu mau ngurusi umat, itu tidak akan bisa sebelum urusanmu selesai gitu. Artinya kita kok pengen ngurusi wong liya padahal urusannya dhewe rampung gitu kan. Jadi kita masih terlilit hutang, kita masih punya cita-cita yang belum terwujud, kok malah pengen mewujudkan cita-cita orang lain. Lah itu kan omong kosong gitu lah. Pengen membahagiakan orang lain, wong kita saja sengsara gitu kan. Maka kata Pak Amin, selesaikan urusanmu, urusi orang lain gitu kan, baru urusi urusan orang lain. Sehingga cara menyelesaikan urusan sendiri itu bukan kemudian jadi orang kaya dulu, tidak selalu begitu. Tidak selalu jadi orang kaya dulu baru urusin orang lain, bukan. Atau selesai pendidikan dulu baru urusin, bukan, tidak selalu begitu. Tapi jangan jadikan kaya itu sebagai urusanmu. Nah kalau kita memang nggak punya target kaya, nggak punya obsesi kaya, nggak punya ambisi kepada harta, ya kita ngurusi hartanya orang lain nggak ada masalah. Bisa dipahami nggak ini sebenarnya? Kalau kita memang nggak mematok punya rumah itu sebagai cita-cita kita, maka kita itu ya nggak punya rumah, santai-santai saja. Ada teman kita punya rumah, bangun rumah bagus atau punya rumah beberapa, ya monggo, itu cita-cita kamu punya rumah. Saya nggak punya obsesi punya rumah, sehingga ya tenang-tenang saja. Pokoknya ya madep mantep melu morotua. Nah gitu. Tenang gitu. Mau ditegur sama kowe iki kok ya ora mikir ke masa depanmu dhewe to. Mbok yo nyicil tuku omah, apa KPR. Apa gawe pondasi dhisik. Itu kan bisikan-bisikin begitu kan kadang-kadang bikin kita, oh iya, wong liya wis gawe omah kok aku urung nyicil, gitu ya. Tapi ketika itu nggak ada cita-cita di dalam hidup kita, jadi di roadmap hidup itu memang nggak ada obsesi punya rumah, ya nggak usah diabaikan. Orang lain punya rumah, ya silahkan. Saya nggak pengen punya rumah. Lah masa yo urip ra duwe omah, loh, memang hidup harus punya rumah kan nggak harus ya. Pokoknya kita ngontrak terus, gitu. Bisa saja. Pak A.R. Fahrudin, ketua pimpinan pusat Muhammadiyah terlama, beliau apakah punya rumah sampai meninggalnya? Tidak punya. Dan beliau pernah ikut KPR karena pengen punya rumah juga gitu ya. Beliau pegawai negeri, kemudian nyicil angsuran, ikut KPR, malah ketipu. Wah, wong soleh kok yo kapusan barang yo iya. Tapi kan kapusan kira dosa. Sing dosa sing ngapusi gitu ya. Nah, jadi Pak R itu sampai meninggal nggak punya rumah. Tapi bukan berarti kemudian beliau abai dengan masalah kecukupan dunia ya. Enggak, beliau tetap memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dunia. Sehingga meskipun tidak punya rumah sampai meninggal masih yang sekarang jadi kantor pimpinan pusat Cikditiro depan UGM itu dulu rumah dinasnya Pak R sampai meninggal dunia. Jadi itu tanah milik Muhammadiyah, beliau tinggal di situ sambil jualan bentol bensin botol ngecer. Ketua PP ngecer bensin anggar ora ana jadwal ngisi pengajian apa ya laya-laya sarungan nunggoni wong mampir kentekan bensin. Nah, kita bayangkan ketua PDM bakul bensin botolan wira, wah, kayaknya ora luwes gitu ya. Ini ketua PP. Tetapi luar biasa, kita kan mengidolakan semua nih Pak R. Tapi kalau dihitung secara materinya, ya jauh dari kata. Mungkin kalau kita masih standarnya tadi materi, sekarang kita itu pikirannya begitu, kok kita hidup di zamannya Pak R, mungkin kita ketemu Pak R itu termasuk yang akan meremehkan, bahkan mungkin menghina Pak R karena miskin.
Atau kita mungkin ketemu sama Nabi Muhammad, oh jangan-jangan malah kita itu, oh Nabi utusannya Gusti Allah kok kiri. Sekarang banyak dai begitu, dai orang numpak mobil ora dirungokke karo jamaah. Wong kan ngrungokne apa sih duwe duit. Anggar ketok sugih dirungokke. Anggar ra ketok. Nah, kalau saya nggak mobil kan mobil pemuda itu ya, titipan itu. Nah, itu ketika materi itu masih menjadi standar di hati, kita masih dikatakan menurut ahli ilmu itu, wah celaka kamu, rugi kamu, rugi, celaka. Berarti kita masih sangat rendah standarnya. Bahkan Rasulullah mengatakan dunia ini tidak lebih berharga dibandingkan 11 sayap lalat, ya kan? Dibandingkan akhirat atau nyamuk ya, lalat atau nyamuk. Nah, bahkan 11 sayapnya aja tidak sebanding. Artinya ibaratnya itu remeh sekali. Nah, saya kira demikian yang saya sampaikan untuk malam ini, beberapa ayat. Kalau teman-teman atau jamaah semua pengen membaca lebih jauh, ini silakan cari saja bukunya nih. Ya, tidak harus ngaji sama saya. Ini judulnya Miskin Bersabar atau Kaya Bersyukur. Ini sudah terjemahan. Kalau bahasa Arabnya itu Uddatus Syakirin wa Dzakhiratus Sabirin, karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini luar biasa dikaji tentang keutamaan sabar, keutamaan syukur, dan pendapat para ulama berkaitan dengan sabar dan syukur. Sehingga kalau membaca ini tuntas itu seakan-akan kita itu, aku pokoknya pengen dadi wong sing sabar tapi ya sing syukur. Nah kalau itu udah kayak jadi obsesi, aku pokoknya sabar syukur, itu kayak udah enggak, musibah apapun malah kayak ayo kene tak adepi. Itu kayak ngana itu. Ada masalah tidak akan lari itu. Insyaallah. Demikian, mungkin ada diskusi tanya jawab atau masukan, saya persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.